Romo, suster, ibu, bapak, baik yang berada di gereja dan juga yang di unit-unit sekolah, semangat sehat semuanya ya. Karena memang kesehatan itulah yang menjadikan kita masih bisa untuk tegar, kemudian juga masih bisa bersukacita dan kuat ya. Karena semangat untuk sehat ya. Tidak mudah ternyata untuk semangat sehat, karena ternyata juga sehat itu ada yang menyampaikan ya, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat ya terdapat jiwa yang sehat. Dan sehat ini juga ternyata tidaklah berkorelasi seperti itu juga. Bisa terjadi ya, memang badannya ringkih, tetapi karena jiwanya sehat. Dan tentu Anda sekalian juga pernah mengalami sendiri ya, itu ya kuat saja ya, sudah sepuh ya, jalan saja sudah hiat-hiut ya. Ada yang masih ke gereja pandemi, orang sepuh, kalau masuk pegangan terus-menerus, tetapi sehat. Tapi ada yang badannya luar biasa kuatnya, tapi ternyata mudah stres. Ini stres ini kan tidak sehat berarti. Ya. Saya sungguh-sungguh juga menggambarkan 95 tahun Yayasan Yohanes Gabriel itu bagaimana ya kalau digambarkan, diimajinasikan dengan ya tubuh dan jiwa, badan dan jiwa ya. Sehingga 2 bulan ini pun juga kami terus-menerus ya, beberapa romo itu juga meminta masukan-masukan untuk menandai 95 tahun ini mengadakan kongres supaya yayasan ini sebagai tubuh, sebagai jiwa itu menjadi sehat ya. Sekali lagi menjadi sehat, dan tidaklah mudah untuk check up-nya ya. Check up kalau itu dianalogikan dengan kesehatan itu check up. Saudara-saudari yang terkasih, saya membaca dari buku ini lalu muncul ada suatu nilai-nilai yang diperas dari semangat Yohanes Gabriel di perwakilan 2, dan muncul ada 1, 2, 3, 4 nilai yang hendak dihidupi, hendak diusahakan supaya perwakilan 2 ini menjadi sehat. Disiplin, kerjasama, daya juang, rela berkorban dalam adaptasi kebiasaan baru. Tentu yang mau diwujudkan adalah suatu yang sehat. Dengan usaha-usaha ini mewujudkan, menghidupkan ya nilai-nilai disiplin, kerjasama, daya juang, rela berkorban. Memang ini juga menjadi suatu hal yang perlu dikerjakan atau dilakukan dalam persekutuan ya. Tidak bisa untuk sendirian. Yayasan itu siapa? Ya, kalau ada pertanyaan sekarang, yayasan itu siapa? Indonesia itu siapa? Indonesia itu kita. Sekarang yayasan itu siapa? Kita semua. Dan inilah yang sekiranya juga menjadi pengingat untuk saling meneguhkan daya juang ya. Bacaan pertama tadi ya, dari surat Paulus kepada umat di Efesus itu ditulis di dalam penjara. Saya tidak bisa membayangkan di penjara masih bisa memberikan semangat kepada
saudara-saudari yang di luar penjara. Itu sesuatu yang luar biasa. Daya juang tidak menghalangi. Berarti daya juang itu bukan ya excuse me terus ya, memaafkan diri sendiri, tetapi bagaimana juga memberikan semangat kepada yang lainnya. Maka surat Paulus yang pertama tadi memang menjadi suatu pengingat bagi kita bahwa kita ini menjadi satu. Dan inilah yang menjadi semboyan 95 tahun yang lalu ya. Caritas Christi urget nos ut omnes unum sin. Ya. Cinta kasih Kristus mendesak, mendorong kita supaya semua menjadi satu. Dan disampaikan oleh Paulus tadi dalam bacaan pertama, semoga kita mempunyai satu pengharapan dalam panggilan kita sebagai komunitas pelayan pendidik, ya. Satu teman, dan di atas semuanya dan di dalam semuanya. Ini sama seperti nilai kedua yang Anda peras, yakni kerjasama. Bersama-sama, memang tidak bisa kalau sendiri-sendiri. Inilah yang sekiranya juga dari bacaan hari ini, bacaan kitab suci hari ini, mengingatkan supaya kita selalu sepadan, dikatakan sepadan dengan panggilan. Kalau saya mengingat sepadan itu bisa diperpanjang setia pada panggilanku. Kalau tanpa hati melakukan suatu panggilan, itu semuanya akan terseok-seok. Kalau saya menyampaikan berjalan tidak setia pada panggilan, itu seperti berjalan mekangkang ya. Pengennya ya sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu kalau jalan jadinya mekangkang. Tetapi orang yang memang untuk bersikap ya seperti Paulus, tetap dia meskipun di penjara karena Tuhan di penjara, tetapi dia selalu mengingatkan hal itu. Seperti kita sekalian juga tidak mudah ya, semuanya kena dampak semua. Romo juga bingung ya, misal seperti ini itu ya opo begitu ya. Anda sekalian juga yang guru karyawan menghadapi ya situasi ini, semua terdampak. Orang tua, Anda juga orang tua, anak-anak. Dalam survei Hari Keluarga Nasional kemarin, berapa? April, Mei, 20.000 survei kepada pasangan suami istri yang juga kerjasama dengan Komisi Keluarga. Dampak pertama adalah ekonomi. Dampak yang kedua adalah relasi di dalam keluarga. Bukan soal negatif, tidak, tetapi itu berdampak sungguh-sungguh. Dan kita sekalian dalam karya pelayanan pendidikan itu menjadi komplemen yang pokok, komplemen yang utama di dalam membantu suami istri, di dalam membantu keluarga untuk mendidik anak-anak. Dan kita pun juga sama-sama kena dampak. Maka kerjasama ini sungguh sesuatu yang mulia ya. Membangun relasi-relasi yang lebih kuat, lebih akrab ya. Kalau dikatakan ringan sama dijinjing, ya berat sama dipikul. Tidak mudah, namun saya yakin akan kekuatan kesehatan kita, ya, kita mampu melalui masa pandemi ini dengan dikatakan tadi rela berkorban dalam adaptasi kebiasaan baru. Tuhan telah memberikan akal budi dan kehendak bebas manusia itu bisa beradaptasi. Sejak lahir 9 bulan
dalam air di kandungan, kemudian keluar, itu mulai beradaptasi pertama. Ketika sakit juga bisa beradaptasi. Namun ketika kita tidak mempunyai harapan, merasa mengasihani terus diri sendiri, tidak akan kita bisa beradaptasi. Maka mari kita 95 tahun Yohanes Gabriel ini mengingatkan betapa pasang surut, adaptasi semuanya di reset ini semuanya. Karya pendidikan lembaga-lembaga yang sudah stable pun bisa menjadi unstable kalau kita tidak mau meriset kalau tidak mau meriset, memelihara, kalau dikatakan dalam bacaan Injil tadi, supaya kita peka akan tanda-tanda zaman yang begitu nyata kita alami sendiri, kita rasakan sendiri. Mari kita memiliki disiplin, kerjasama, daya juang, rela berkorban dalam adaptasi kebiasaan baru. Tidak hanya bergandengan tangan, ketika ada webinar, kita ini kemudian ngesam-ngesum, jadinya malah jadi zombie atau jadi sumringah atau apa sum-sum, mesum atau apapun waduh. Ada suatu sharing yang menarik ketika bertanya, apa kegembiraannya ketika menghadapi situasi seperti ini. Akhirnya kami jadi tahu keaslian kami sendiri dalam berjuang belajar. Karena ada satu guru kami yang mundur. Karena apa? Wes wegah, ndak mau untuk belajar menggunakan online, yaitu salah satu saja, tidak mundur ini di Yayasan Yohanes Gabriel. Tapi ini pengalaman yang kemudian mengingatkan, ternyata kita perlu juga bergandengan tangan. Tidak hanya bergandengan tangan, Romo, loh apa lagi, gendong, Romo. Kenapa? Ya sudah nggak bisa jalan Romo, apa ini? Benar-benar nggak bisa jalan, digendong. Tapi digendong harus tetap memberikan semangat, bukan karena kemudian menjadi beban dalam perjalanan bersama. Itu suatu semangat. Apa yang dimaksud gendong? Dalam konteks tadi, ngajari sampai mau macam-macam mualam dan seterusnya, ngajari. Tapi bersyukurlah ketika survei, saya pribadi berasumsi, guru-guru tenaga pendidik di Yohanes Gabriel ini sejauh mana ngerti, misalkan, dan belajar 3 bulan setelah situasi ini. Puji Tuhan. Google Form itu salah satu tanda kecil bagaimana bisa belajar untuk melek. 99% itu mengisi sendiri. Semoga ini jujur Wah, berarti wes bisa lah, lumayan. Lalu saya punya asumsi yang beda lagi. Tanda-tandanya bagaimana Kan ada pertanyaan, apakah mempunyai akses internet di sekolahnya dan seterusnya. Saya pikir itu Yohanes Gabriel enggak mempunyai. Ternyata 90% mempunyai. Hanya 45%-an itu ternyata kadang hidup, kadang mati. Wah, ini soal teknisnya ataukah soal orangnya? Itu masih belum bisa didalami lagi. Tapi yang separuhnya lebih bagus. Wah, lumayan ini. Lalu tambah lagi, dari skala 1 sampai 10 yang sebelumnya menjadi hambatan, sekarang sudah terselesaikan atau
skala 1 itu belum sama sekali, 0 sampai 10 itu sudah terselesaikan. Berapa? Ternyata 75% merasa sudah terselesaikan. Wih, hebat ini. Ini sesuatu yang semoga diisi dengan tulus dan jujur. Nah, ini yang menjadi persoalan lain ya. Persoalan lain. Tapi kalau ini sungguh-sungguh demikian, maka yang disampaikan dalam tema ini, adaptasi kebiasaan baru, itu sungguh-sungguh sesuatu yang sudah berjalan tetapi juga masih belum, juga bukan soal sempurna, tapi belum mungkin sesuai dengan harapan, karena memang tantangannya luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, bersama juga dengan teman-teman yang menerima penghargaan 25 tahun, siapa yang 25 tahun? 20 tahun? 1, 2, 3, 5 berarti. 6? Oh, ada yang di sana. Baik. Bersama dengan saudara-saudari kita, ya, mari kita tetap ya bergerak, maju bersama, berjalan dengan semangat tadi, disiplin, kerjasama, daya juang, rela berkorban dalam adaptasi kebiasaan baru untuk terus-menerus melihat tanda-tanda zaman, dan mari kita berani untuk berubah dan juga selalu menyehatkan diri sendiri dan juga bersama, supaya kita tetap untuk bisa survive, diberkati Tuhan, dan menjadi berkatnya bagi ya bidang pendidikan di Indonesia, khususnya di Surabaya ini. Profesiat kepada Anda semua, mari kita tetap bergandeng tangan, berjalan bersama, dan kita tentu bisa dalam adaptasi kebiasaan baru melalui situasi-situasi yang tidak mudah ini. Amin.